sip. Oke, terima kasih Bu Titi sebelumnya. Bertemu lagi. Bu Titi mohon waktunya sebentar untuk bisa berbagi atau sharing pengalaman Ibu tentang pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas Ibu. Begini Bu Titi, selama Ibu mengajar, melakukan pembelajaran, apakah Bu Titi pernah melihat atau menemui anak yang kurang semangat belajarnya, motivasinya rendah atau gimana yang berkaitan dengan itu? Gimana Bu Titi? Karena sebagai guru ya Bu Isti, tentunya kita nih dalam sehari-hari bersama mereka ada beberapa anak yang kurang semangat biasanya sih. Tapi ya nggak banyak, main beberapa gitu. Nah, ditandai apa ya Bu Titi? Ketika anak itu nggak semangat tuh terlihatnya seperti apa ya? Biasanya kalau kami itu melihatnya dia mulai lesu. Ketika kita ajak di pembelajaran kurang semangat, mulai nggak menjawab, antusias gitu. Nggak aktif gitu ya. Dan gitu. ketika kita diambil penilaian dengan nilainya kan biasanya iya betul. Nah, kira-kira nih apa sih yang menyebabkan anak itu kurang semangat gitu, kurang motivasi dalam belajar itu apa? Kalau kita sebagai guru itu kita harus menggali dulu permasalahan yang dihadapi anak seperti apa. Jadi kita harus melakukan wawancara. Setelah kita wawancara dengan murid kan kita tahu problemnya apa. Bisa mungkin dari masalah di rumah, atau mungkin masalah dengan temannya di sekolah, atau masalah-masalah lain. Misalnya nggak bawa bekal atau nggak bawa uang saku, bisa mempengaruhi semangat belajar. Nah, kira-kira kalau menemui anak yang seperti itu, apa yang Bu Titi lakukan? Strategi apa gitu yang Ibu lakukan untuk bisa membuat anak itu semangat lagi gitu? Pertama, sebagai guru kita harus mempersiapkan dan bagaimana kita membuat pembelajaran itu jadi asik, jadi menyenangkan. Kemudian kita bisa membuat permainan, kemudian menyediakan media pembelajaran yang menarik, melibatkan murid. Jadi kita sebagai guru harus mengupayakan supaya pembelajaran itu lebih variasi gitu. Jadi gurunya beragam gitu ya Bu ya. Jadi gurunya nih nggak melulu ceramah saja gitu. Jadi lebih aktif lah. Iya, sip Bu. Bagus itu Bu. Nah, menurut Bu Titi ini apakah kurangnya semangat belajar anak ini ada kaitannya dengan minimnya pemahaman guru terhadap cara-cara pembelajaran yang menarik atau yang inovatif gitu? Secara garis besar tentu ada Bu keterkaitan. Jadi seorang guru itu kan misalnya yang berperan penting bagaimana mengelola pembelajaran. Jadi ketika guru itu kreatif, otomatis berbanding lurus kan dengan pembelajarannya. Jadi bagaimana guru mengemas pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran kan harus aktif seperti itu. Iya. Guru itu berperan penting ya Bu ya, jadi fasilitator gitu ya Bu ya. Iya. Nah, terus kira-kira menurut Bu Titi ini apa sih yang harus guru persiapkan ya untuk bisa membuat pembelajaran yang baik, yang bisa membuat anak itu semangat belajarnya? Sebenarnya apa saja yang perlu disiapkan oleh guru? Menurut saya sih banyak ya Bu, karena kita perlu persiapan bagaimana nanti di kelas dari awal, inti, penutup, bagaimana mengemasnya, kemudian disesuaikan dengan profil belajar murid Bu. Bagaimana anak-anak nanti belajar, apakah pakai audio, visual, kinestetik, jadi harus terfasilitasi seperti itu. Berarti model ini medianya juga harus beragam ya Bu ya, untuk bisa, soalnya anak itu juga nggak mungkin sama gitu dalam satu kelas. Dari berapa murid Bu Titi? Kalau 28 gitu. Jadi harus sesuai kodrat zaman juga kan Bu. Iya, harus sesuai. Iya, kita juga harus menyesuaikan. Kira-kira apa ya Bu Titi yang bisa guru lakukan gitu untuk bisa meningkatkan kompetensinya, untuk bisa mempunyai pengetahuan atau kompetensinya terhadap pembelajaran
inovatif media-media ini bisa meningkat gitu. Karena kan tadi berbanding lurus ya, kalau gurunya istilahnya nggak aktif, maka murid juga nggak aktif gitu ya. Nah, kira-kira apa yang harus guru lakukan gitu untuk bisa meningkatkan kompetensinya terhadap pembelajaran? Sebenarnya banyak ya cara-cara itu. Pertama ya harus terlahir atau tergerak dari dirinya bahwa oh saya ini nggak cukup deh seperti ini, harus belajar lagi. Nah, belajarnya dari mana? Sekarang banyak sekali, ada daring, kemudian ada KKG, ada sharing bersama teman, macam-macam. Jadi dari diri kita harus tergerak dulu untuk maju. Oh saya mau belajar lagi, belajar sepanjang hayat. Kemudian setelah dapat ilmu, jangan untuk diri kita sendiri, kita sharing, berbagi dengan teman-teman supaya kita punya visi yang sama. Jadi tergerak dan juga menggerakkan. Ya, mantap. Ini pasti Bu Titi ini lulusan juru penggerak ini. Ya, ayo kita sama-sama. Iya, betul Bu. Kita ini yang kita tahu tuh kalau Muslim gitu kan, bahwa menuntut ilmu itu wajib ya, wajib dari sejak lahir sampai yang lahat gitu. Jadi memang guru itu tidak bisa terus merasa ya sudah cukup gitu belajar dari S1 gitu, kemudian nggak mau berinovasi, nggak mau belajar lagi. Kayaknya memang harus disesuaikan dengan, ya kita nggak bisa berhenti dari situ untuk bisa membuat pembelajaran yang baik, membuat anak itu semangat belajar gitu. Kalau kita cuma stagnan gitu aja, nggak belajar gitu, pastinya juga anak juga akhirnya agak malas ya. Namanya Kita nggak punya kendalinya inovasi ya. Ya, peran pentingnya ya di guru ya. Ketika kitanya juga termotivasi, otomatis kan motivasi murid juga. Ayo kita sama-sama. Betul. Terima kasih banyak Bu Titi. Kami bisa belajar banyak sekali dari Bu Titi yang Sama-sama, hebat Bu Titi. ini.